Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, Ibu Zuni Barokah selaku pembimbing tesis yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya, Nur Zahra Yateng Tias, akan memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Karakteristik Dewan Direksi, Manajemen Laba, dan Risiko Stock Price Crash di Indonesia. Langsung masuk ke latar belakang penelitian. Risiko stock price crash merupakan kondisi risiko turunnya harga saham perusahaan secara drastis karena adanya asimetri informasi antara insider dan outsider perusahaan di pasar modal. Asimetri dapat disebabkan oleh bagaimana cara perusahaan mengelola aliran informasi yang disediakan kepada publik. Salah satu yang berperan dalam pengelolaan informasi tersebut adalah manajemen puncak perusahaan. Jin dan Meyer tahun 2006 menyatakan bahwa seorang manajer bersedia menyembunyikan berita buruk untuk melindungi karir mereka. Tetapi, semakin lama berita buruk ditahan, maka akan semakin terakumulasi hingga mencapai titik tertentu. Pada saat itu, manajer sudah tidak mampu menyembunyikan aliran informasi negatif tersebut dan akhirnya akan dirilis ke publik secara bersamaan. Aliran akumulasi informasi negatif yang rilis ke publik ini akan membuat outsider mengoreksi pasar secara negatif sehingga menimbulkan risiko harga saham perusahaan menurun secara drastis. Peristiwa ini dinamakan crash dan dapat dilihat dari kemiringan negatif dalam distribusi return saham individual. Isu ini memunculkan banyak penelitian mengenai hubungan antara informasi dalam laporan keuangan dan juga risiko stock price crash, serta mengenai hubungan antara peran manajemen puncak dan risiko stock price crash. Tetapi, hasil penelitian kedua topik tersebut masih sangat beragam. Beragamnya hasil tersebut disebabkan oleh efektivitas penelitian yang ternyata belum tepat. Penelitian yang hanya berdasarkan laporan keuangan terhadap crash dirasa kurang efektif tanpa menguji peran manajemen. Begitu pula, penelitian yang berdasarkan peran manajemen terhadap crash dianggap kurang tepat karena menurut teori upper echelon, karakteristik manajer lebih tepat dihadapkan pada strategi dan laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, terdapat celah yang hilang antara peran manajemen, laporan keuangan, dan juga risiko stock price crash yang menarik untuk diteliti. Dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur di Indonesia yang menggunakan sistem two tiers, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana pengaruh karakteristik manajemen puncak yang dalam hal ini adalah dewan direksi perusahaan terhadap risiko stock price crash dan manajemen laba di dalamnya. Indonesia dipilih karena terdapat sebuah fenomena yang menunjukkan turunnya indeks bursa saham secara drastis di Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Fenomena tersebut menunjukkan beberapa perusahaan yang memiliki volatilitas tinggi tetapi tidak disertai dengan informasi dan fundamental yang memadai, sehingga mengindikasikan adanya informasi yang disembunyikan oleh perusahaan terkait. Selain fenomena tersebut, sektor manufaktur di Indonesia dipilih karena merupakan sektor yang paling berkembang pesat tetapi tidak luput dari risiko yang tinggi seiring dengan ketatnya persaingan. Data dari Deloitte juga menunjukkan bahwa dalam surveinya di tahun 2019, generasi milenial kisaran usia 18-37 tahun mulai menempati posisi penting di dalam perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa 33,75% penduduk di Indonesia pada tahun 2019 merupakan milenial, yang mana bagian terbanyak dari usia lainnya sehingga memungkinkan beberapa tahun ke depan akan lebih banyak lagi milenial yang menduduki jabatan tinggi dalam perusahaan. Selain itu, data survei Grant Thornton juga menunjukkan bahwa di tahun 2019, Indonesia merupakan negara di posisi kedua yang mengikutsertakan wanita ke dalam manajemen puncak. Fakta menunjukkan bahwa hanya 2% perusahaan di Indonesia yang memiliki anggota manajemen puncak seluruhnya laki-laki. Selebihnya ada minimal satu wanita yang berkontribusi dalam manajemen puncak perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan 7 pertanyaan penelitian. Kemudian, teori yang melandasi penelitian ini adalah teori upper echelon milik Hambrick dan Mason di tahun 1984. Teori tersebut menjelaskan bahwa karakteristik individu dapat mempengaruhi gaya pengambilan keputusan strategi dan kinerja perusahaan serta efektivitasnya. Karakter yang dimaksud meliputi 7 karakter, yaitu usia, pendidikan, latar belakang fungsional, sosial ekonomi, tenur, kepemilikan, dan keragaman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi risiko stock price crash sebagai variabel dependen, karakteristik dewan direksi yang terdiri dari usia direktur utama dan direktur wanita sebagai variabel independen, dan manajemen laba sebagai variabel yang diduga mediator. Penelitian ini mengajukan 7 buah hipotesis. Yang pertama, Rachel Mayer tahun 2010 mengatakan bahwa perusahaan tidak membuat keputusan, melainkan seseoranglah yang membuat keputusan tersebut, dan hal itu dipengaruhi oleh kepribadian mereka. Teori upper echelons menjelaskan bahwa karakteristik manajerial perusahaan dapat memengaruhi hasil perusahaan tersebut. Direktur dipandang sebagai seseorang yang paling berkuasa di dalam perusahaan, dan dengan posisinya, direktur mampu memanipulasi hasil akuntansi melalui pilihan akuntansi dan akrual diskresioner.
Namun, keputusan strategi terkait dengan manajemen laba dari perspektif teori dipengaruhi oleh karakteristik manajer, salah satunya usia manajer. Usia manajer di sini dikaitkan dengan sejauh mana manajer mau mengambil risiko dan juga perubahan, sehingga manajemen puncak yang berusia lebih tua dinilai cenderung konservatif dan menghindari risiko karena telah mendekati usia pensiun. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bukti bahwa usia CEO berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan manajemen laba, sehingga hipotesis 1A yang diajukan dalam penelitian ini adalah direktur utama yang berusia lebih muda cenderung lebih banyak melakukan praktik manajemen laba. Penelitian mengenai karakteristik manajemen puncak saat ini tidak terlepas dari adanya wanita sebagai anggota dewan direksi yang dapat memberikan perbedaan pandangan etis dalam perilaku di dalam perusahaan. Hadirnya wanita dalam manajemen puncak perusahaan memberikan pandangan yang berbeda dalam diskusi yang dilakukan karena heterogenitas kelompok meningkat. Teori upper echelon menjelaskan bahwa semakin heterogen sebuah kelompok dalam perusahaan, maka akan menghasilkan beragam solusi permasalahan karena perbedaan karakter yang dimiliki. Ki et al. Tahun 2018 membuktikan bahwa CEO wanita cenderung tidak terlibat dalam manajemen laba, karena perilaku wanita yang cenderung menghindari risiko dan menjunjung perilaku etis dalam perusahaan. Sejalan dengan itu, Sinidi et al. 2011 menambahkan bukti bahwa adanya direktur wanita dalam dewan dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan karena lebih mengutamakan komunikasi sehingga diskusi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis 1B, yaitu kehadiran direktur wanita dalam dewan direksi cenderung lebih sedikit melakukan praktik manajemen laba. Hipotesis selanjutnya, teori upper echelon menjelaskan bahwa outcomes perusahaan dapat diprediksi oleh karakteristik manajemen puncak, sehingga efektivitas dan keputusan strategi yang diambil tercermin dari nilai dan kognitif aktor organisasi tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa manajer puncak memiliki kekuatan dalam mengatur strategi aliran informasi perusahaan kepada pihak eksternal hingga titik tertentu sebelum akhirnya menjadi crash. Nah, untuk mengamati hal tersebut, diperlukan karakteristik yang observable dan dapat dilihat. Salah satunya adalah usia direktur yang terkait dengan pengambilan strategi risiko yang cenderung lebih besar. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa pada usia yang lebih muda, CEO cenderung berfokus pada kinerja jangka pendek untuk mengamankan reputasi dan kekayaannya. Dan beberapa hal lainnya, seperti adanya perbedaan insentif, memotivasi CEO muda untuk menyembunyikan informasi negatif terkait kinerja agar mendapatkan kompensasi yang lebih, sehingga nantinya akan mengakibatkan crash. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis ke-2A, yaitu perusahaan dengan direktur utama yang berusia lebih muda memiliki risiko stock price crash yang lebih tinggi. Selanjutnya, keputusan manajemen puncak juga dipengaruhi oleh heterogenitas di dalam dewan direksi. Hadirnya wanita dalam manajemen puncak merupakan salah satu klasifikasi heterogenitas di dalam organisasi, sehingga akan terdapat perbedaan pandangan etis di dalam organisasi tersebut, yang mana pria cenderung terlibat perilaku tidak etis karena orientasi uang dan jabatan, sedangkan wanita lebih berorientasi pada keharmonisan relasi dan menolong sesama sehingga menghindari perilaku yang tidak etis. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menemukan bahwa semakin beragam gender dalam dewan direksi, maka semakin transparan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal. Kehadiran wanita juga dapat menurunkan risiko stock price crash karena wanita cenderung untuk menghindari risiko. Selain itu, hadirnya wanita dalam direksi juga akan menurunkan risiko stock price crash karena wanita cenderung tidak terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Dengan demikian, hipotesis ke-2B dalam penelitian ini adalah perusahaan dengan direktur wanita dalam dewan direksinya memiliki risiko stock price crash yang lebih rendah. Kemudian, di dalam sebuah perusahaan, konflik dapat terjadi karena adanya asimetri informasi, di mana agen lebih mengetahui operasional yang sesungguhnya dibandingkan dengan outsider perusahaan. Di sini, manajer mampu menyimpan dan menyembunyikan informasi negatif dari investor, sehingga investor tidak dapat melihat kinerja perusahaan secara utuh, atau hanya dapat melihat perusahaan seperti yang diinginkan oleh manajer perusahaan. Nah, semakin besar jumlah informasi negatif yang disembunyikan oleh manajer, maka semakin besar pula risiko stock price crash yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa depan. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa opasitas laporan keuangan atau dalam hal ini adalah manajemen laba berpengaruh positif pada risiko stock price crash. Dan tingginya opasitas laporan keuangan ini akan meningkatkan risiko crash di masa depan, sehingga penelitian ini mengajukan hipotesis yang ketiga, yaitu semakin tinggi tingkat manajemen laba, maka semakin tinggi pula risiko stock price crash pada perusahaan. Hipotesis selanjutnya, menurut teori upper echelons, hasil perusahaan sebagian ditentukan oleh karakteristik manajemen puncak yang menjalankan perusahaan tersebut. Tetapi, karakteristik perusahaan jika langsung dihadapkan terhadap risiko stock price crash hanya menghasilkan pandangan holistik atau secara garis besar semata. Karena karakteristik manajemen merupakan proses kognitif seseorang pada pelaporan serta pilihan akuntansi maupun operasional perusahaan.
Sehingga beberapa penelitian terdahulu menemukan banyak bukti konsisten, laporan keuangan adalah hal yang krusial bagi penentu kinerja perusahaan di pasar modal. Sehingga Habib et al. Tahun 2018 menyarankan untuk menggunakan manajemen laba sebagai penghubung pengaruh langsung dan tidak langsung antara karakteristik manajemen terhadap risiko stock price crash. Dalam penelitian ini, mengambil karakteristik manajemen berupa usia direktur utama yang lebih muda, karena terkait erat dengan praktik manajemen laba yang lebih banyak untuk memenuhi tuntutan ekspektasi laba, sehingga nantinya akan berakibat pada peningkatan risiko stock price crash di masa depan. Sehingga penelitian ini mengajukan hipotesis 4A, yaitu perusahaan dengan direktur utama yang lebih muda cenderung lebih banyak melakukan manajemen laba, sehingga akan meningkatkan risiko stock price crash perusahaan di masa depan. Selain itu, karakteristik berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase manajemen puncak wanita, atau dalam hal ini adalah direktur wanita di dalam dewan direksi, karena wanita cenderung menghindari risiko sehingga lebih sedikit melakukan manajemen laba yang nantinya akan mengakibatkan penurunan tingkat risiko stock price crash di dalam perusahaan. Sehingga penelitian ini mengajukan hipotesis keempat B, yaitu perusahaan yang memiliki direktur wanita cenderung lebih sedikit melakukan manajemen laba sehingga akan menurunkan risiko stock price crash perusahaan di masa depan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, didapatkan rangka penelitian sebagai berikut yang menguraikan proses analisis jalur untuk menguji adanya variabel mediator berdasarkan model Baron dan Kenny di tahun 1984. Selanjutnya, masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2014 sampai dengan 2019. Sampel dipilih dengan kriteria tertentu dan diambil dari beberapa sumber, yaitu seperti laman resmi BEI, database Thomson Reuters, Yahoo Finance, dan laporan tahunan perusahaan. Pengukuran pada masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti pengukuran risiko stock price crash yang dilakukan oleh Chen et al. Tahun 2001, usia direktur utama oleh Selfling tahun 2014, persentase direktur wanita oleh Gould et al. Tahun 2018, dan manajemen laba oleh Hutton et al. Tahun 2009. Teknik analisis data penelitian ini diolah menggunakan SPSS 25 yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dengan dua model regresi, analisis jalur untuk mengetahui apakah variabel yang diduga mediator memenuhi syarat menjadi mediator, dan uji Sobel untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel mediator. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Dari total sampel 173 perusahaan, setelah melalui purposive sampling dan uji statistik awal, didapatkan jumlah sampel akhir yaitu sebanyak 92 perusahaan atau sebanyak 552 data observasi. Melalui analisis deskriptif, kita dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang tercantum pada tabel 4.2. Selanjutnya, sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat 4 uji asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, uji normalitas untuk melihat sebaran data penelitian. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh model dan sampel lebih dari 0,05 atau 5%. Maka data penelitian ini dapat disimpulkan terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing model dan sampel lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka data penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Hasil signifikansi residu pada masing-masing model dan sampel menunjukkan angka di atas 0,05 yang menandakan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Kemudian uji yang terakhir dari uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi dari masing-masing model dan sampel menunjukkan nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan 4 min DU sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas di dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi dalam penelitian ini. Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini. Pada tabel 4.7 terlihat bahwa tingkat signifikansi variabel usia direktur pada model 1 di sampel direktur muda memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis 1A terdukung oleh data. Hal ini menunjukkan usia direktur di bawah 55 tahun cenderung lebih banyak melakukan praktik manajemen laba sebagaimana dipaparkan oleh Wang dan Demers dan juga Qi et al. Tahun 2018. Mereka mengungkapkan bahwa kecenderungan CEO muda melakukan pengelolaan akrual itu disebabkan oleh tekanan lingkungan untuk memenuhi ekspektasi laba, terutama di awal karir mereka, agar mengamankan kinerjanya. Usia yang masih jauh dari pensiun juga membuat CEO muda lebih berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sejak awal karir mereka.
Kemudian, jika dilihat pada hasil sampel direktur yang lebih tua, terdapat hasil yang menarik bahwa ternyata direktur tua juga masih melakukan praktik manajemen laba, tetapi pengaruhnya masih lebih kecil dibandingkan dengan sampel direktur muda. Hasil selanjutnya, tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada variabel persentase direktur wanita memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05, tetapi koefisien beta berarah positif, sehingga hipotesis 1B tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa persentase direktur wanita dalam dewan direksi pada lingkungan direktur berusia di bawah 55 tahun justru cenderung banyak melakukan praktik manajemen laba dibandingkan dengan direktur wanita dalam dewan direksi pada lingkungan direktur berusia di atas 55 tahun atau lebih tua. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aaron et al. Tahun 2015 yang menemukan bahwa CEO wanita memiliki tendensi melakukan manajemen laba berupa income decreasing pada kondisi perusahaan dengan tingkat utang yang lebih rendah. Temuan ini menjadi menarik karena memungkinkan adanya pengaruh faktor lingkungan maupun pengaruh karakteristik anggota dewan direksi yang dapat mempengaruhi satu sama lain, sehingga dibutuhkan penelitian lebih jauh mengenai hal ini. Berikutnya, hipotesis 2A terbukti secara statistis signifikan yang berarti bahwa perusahaan dengan direktur utama berusia di bawah 55 tahun memiliki tingkat risiko stock price crash yang lebih tinggi di masa depan. Sejalan dengan Andrew et al. Tahun 2017, usia muda seorang CEO mempengaruhi motivasinya dalam mengambil risiko untuk kepentingan pribadi dengan cara menyembunyikan informasi negatif sehingga kinerjanya terlihat baik dan kemudian mendapatkan bonus serta insentif. Padahal, berita buruk yang ditahan oleh CEO muda tersebut sewaktu-waktu dapat dirilis ke publik sehingga akan mengakibatkan koreksi negatif oleh pasar dan akhirnya menjatuhkan harga saham perusahaan secara drastis. Namun, hasil pada hipotesis 2B tidak terdukung oleh data sehingga hadirnya direktur wanita dalam dewan tidak berperan dalam menurunkan tingkat risiko stock price crash perusahaan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan penelitian Li dan Zheng di tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengaruh CEO wanita tidak sekuat pengaruh CFO wanita dalam menyembunyikan informasi negatif laporan keuangan. Pada hasil hipotesis ketiga, didapatkan bukti yang mendukung bahwa hipotesis 3 memperlihatkan variabel manajemen laba pada model kedua secara signifikan mempengaruhi risiko stock price crash. Temuan ini mendukung banyak penelitian terdahulu seperti Hutton et al. Tahun 2009, Jin dan Meyers tahun 2006, Kim dan Zhang tahun 2014, dan juga Kotari et al. Tahun 2009 yang menemukan bahwa manajemen laba berperan penting dalam menjadikan informasi kurang transparan sehingga timbul asimetri informasi dan ketika aliran informasi tersebut mencapai titik tertentu, kemudian akan dirilis bersamaan ke publik sehingga mengakibatkan crash. Temuan pada hipotesis 1 sampai dengan 3 ini menjadi dasar untuk melakukan analisis jalur dan juga uji Sobel pada hipotesis 4 untuk mengetahui apakah terdapat peran variabel mediator di dalam model penelitian ini. Nah, pada gambar 4.1 di sini terlihat bahwa jalur A, yaitu hubungan langsung antara usia direktur muda terhadap manajemen laba, signifikan secara statistis sehingga telah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian pada jalur B, yaitu hubungan langsung antara manajemen laba dengan risiko stock price crash, juga ditemukan signifikan secara statistis sehingga syarat kedua telah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat pada jalur C, yaitu hubungan langsung antara direktur muda dengan risiko stock price crash, juga ditemukan signifikan yang kemudian menjadi lebih kecil nilainya setelah dikontrol oleh A dan B menjadi C aksen sesuai dengan rumus Sobel. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel manajemen laba di sini memenuhi syarat untuk menjadi variabel mediator antara karakteristik direktur muda terhadap risiko stock price crash. Langkah selanjutnya, untuk mengetahui apakah mediator memiliki pengaruh yang signifikan, dilakukan perhitungan uji Sobel dengan mengalihkan antara nilai beta dan juga standar error sehingga mendapatkan nilai Z. Nilai Z yang didapatkan di dalam model yang pertama ini adalah sebesar 1,984. Menurut Pritchard dan Hayes tahun 2004, nilai kritis uji Sobel adalah plus minus 1,96, sedangkan hasil hitung uji Sobel penelitian ini adalah 1,984. Berarti pengaruh manajemen laba sebagai mediator berpengaruh signifikan sehingga hipotesis 4A terdukung oleh data. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin muda usia direktur utama sebuah perusahaan, maka direktur utama tersebut akan lebih banyak melakukan praktik manajemen laba untuk menyembunyikan berita buruk, sehingga akan meningkatkan risiko stock price crash perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan pada sampel direktur yang lebih tua, tidak dapat dilakukan analisis jalur karena tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Barron and Kenny di tahun 1984 tadi. Selanjutnya, pada gambar 4.2 menunjukkan analisis jalur untuk hipotesis ke-4B. Pada model ini, hanya dapat memenuhi dua syarat pertama, tetapi tidak dapat memenuhi syarat ketiga sehingga manajemen laba tidak memenuhi syarat sebagai variabel mediator.
Dengan demikian, uji Sobel juga tidak dapat dilakukan pada model ini sehingga hipotesis keempat B tidak terdukung oleh data. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran direktur wanita dalam dewan direksi tidak mampu menurunkan praktik manajemen laba sehingga tidak dapat menurunkan risiko stock price crash perusahaan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara karakteristik dewan direksi terhadap risiko stock price crash serta menguji peran mediasi dari manajemen laba terhadap hubungan keduanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan terdapat karakteristik dewan direksi yang mampu memengaruhi besarnya risiko stock price crash dalam perusahaan. Penelitian ini memberikan aplikasi, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, secara teoritis, menambahkan bukti baru terkait adanya peran mediasi dan bukti pada pasar negara berkembang, yaitu Indonesia. Secara praktis, untuk meningkatkan pengawasan dan juga kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian ini juga tidak luput dari keterbatasan yang dapat menjadi saran untuk penelitian selanjutnya terkait beberapa hal. Yang pertama, proksi risiko stock price crash yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan NCSQ. Nah, untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan pengukuran Duval agar menjadi pembanding dan juga penguat besaran risiko stock price crash dalam perusahaan. Kedua, karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 dari 7 karakteristik yang dipaparkan oleh Hambrick dan Mason tahun 1984. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan 5 karakteristik lainnya, sehingga dapat menambahkan bukti terkait karakteristik manajerial secara keseluruhan. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari variabel diduga mediator lain selain manajemen laba, agar sampel yang digunakan dapat mencakup seluruh sektor dan tidak hanya manufaktur, sehingga dapat mengeneralisir hasil penelitian. Demikian presentasi hasil tesis saya. Jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.